Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Saya percaya seperti firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang hari ini, bahkan sampai sepanjang umur hidup kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai peka mendengar suara Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Suatu kali saya melihat video di mana seorang gembala berteriak memanggil domba-dombanya. Ketika dipanggil oleh gembala ini, maka domba-domba itu akan datang. Tapi anehnya ketika orang lain menirukan suara dan teriakan gembala ini, maka domba-domba itu tidak akan datang. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ada satu kebiasaan seorang gembala saat mengembalakan domba-dombanya. Menurut literatur, maka gembala ini akan melatih domba-dombanya untuk dapat mengenali dan mendengar suara sang gembala. Sang gembala yang membuat kedekatan dengan domba-dombanya. Saat dia merawat, dia mengajak domba-domba itu berbicara sehingga domba-domba ini bisa mengenali suara sang gembala. Demikian juga sang gembala mengenal dombanya satu persatu. Demikian juga dengan kita umat-umatnya, domba-domba gembalaannya. Tuhan ingin kita juga peka mendengarkan suaranya. Bagaimana kita bisa peka, bagaimana kita bisa mengerti dan mendengar suara Tuhan kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu suara Tuhan. Sebagaimana domba-domba bisa mengenal suara sang gembala karena domba-domba itu bergaul dan mempunyai satu hubungan dengan gembalanya. Maka kita pun dapat mengenal, mengerti suara, mengenali suara gembala agung kita dengan cara kita bergaul dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat kita bergaul dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Saat kita berdoa, itulah saat kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang namanya bercakap-cakap ada satu dialog, bukan monolog. Ada saat orang yang berbicara, ada saat orang yang mendengar. Ketika Tuhan berbicara, kita mendengar. Tetapi saat kita berbicara, Tuhan yang mendengar. Mungkin kita akan berpikir, bagaimana mungkin? Apa mungkin saya bisa mendengar suara Tuhan? Ya, bisa saudara. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, Yeremia 29 ayat 12-14a mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka kamu akan mendengarkan aku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Memang Tuhan bisa berbicara dalam berbagai macam cara. Tuhan dapat berbicara secara audible, secara langsung, melalui firman-Nya, melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui nubuatan-nubuatan, melalui pemimpin kita, bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita. Tetapi yang jelas Tuhan berjanji, Tuhan akan membuat kita mendengar suara Tuhan secara pribadi. Saya sendiri bukan orang yang audible, dalam arti saya bisa mendengar suara Tuhan secara langsung dengan telinga saya. Ada orang-orang yang ketika dia berdoa, dia bisa mendengar secara langsung suara Tuhan di telinganya seperti bisikan begitu. Saya bukan orang yang audible, tetapi saya mempunyai banyak pengalaman di mana saya yakin Tuhan berbicara kepada saya di dalam hati saya. Jadi seakan-akan ada satu komunikasi dengan saya di dalam pikiran saya dengan sesuatu yang ada di dalam hati saya. Di situ saya sering menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan kebutuhan saya. Di situ ada nasihat, ada penghiburan, bahkan ada pernyataan akan hal-hal yang akan terjadi yang tidak pernah saya ketahui. Suatu hari pernah ada satu pengalaman saya kehilangan sertifikat. Saya cari di seluruh sudut kantor tetapi tidak ketemu. Saya mulai berdoa, saya menangis kepada Tuhan. Ketika saya berdoa, tiba-tiba di dalam hati saya ada suara mengatakan, sertifikatmu cuma nyelempit.
Anehnya ketika setelah selesai berdoa ada satu damai sejahtera dalam hati saya. Dan saya katakan kepada staf kantor saya, dicari lagi. Sertifikatnya cuma nyelempit. Dan luar biasanya saudara, akhirnya sertifikat itu ketemunya di mana saudara? Di selempitan di bawah laci suatu meja. Wow, luar biasa. Suatu hari lagi saya kembali kehilangan sertifikat. Dan ketika saya kehilangan sertifikat, saya mencoba mencari lagi, nggak ketemu. Dan saya berdoa, saya mulai menangis-nangis sama Tuhan. Tetapi anehnya Tuhan berkata, ya bikin sertifikat hilang. Ketika itu saya mencoba menawar, Tuhan kok bikin sertifikat hilang sih? Kan prosesnya susah, kan prosesnya panjang. Kenapa Tuhan nggak bisa kasih tahu di mana sertifikat itu seperti dulu? Tapi Tuhan tetap berkata, bikin sertifikat hilang. Akhirnya saya memulai proses membuat satu sertifikat dengan step pertama, yaitu membuat yang namanya SKPT di BPN. Saat saya membuat SKPT itu di BPN, anehnya saudara, ajaibnya sertifikat saya ditemukan di dalam buku tanah yang ada di BPN. Kalau saya tidak melangkah membuat SKPT, sertifikat saya pasti tidak pernah diketemukan. Ada satu pengalaman lagi, suatu hari Tuhan izinkan saya mengikuti tur di luar negeri selama beberapa hari, kalau tidak salah 12 atau 14 hari. Dan itu adalah hari yang terakhir di mana saya sudah mengalami rasa lelah. Biasanya tour leader berkata, sudah kopernya ditaruh di depan kamar, nanti akan diambil oleh porter. Tetapi hari itu saya terlalu lelah dan hari itu setelah makan pagi tiba-tiba ada suara di dalam hati saya. Saat kami sedang mau naik bis, suara itu mengatakan, kopermu belum, kopermu belum, kopermu belum. Saya tanyakan kepada tour leader saya, koper saya sudah? Oh sudah Cik. Ya saya percaya aja sama tour leader itu. Tapi sampai naik ke dalam bis, suara itu tetap ada. Kopermu belum, kopermu belum, kopermu belum. Dan saya tanya lagi ke tour leader, koper saya sudah kan? Oh sudah Cik, ayo cepat naik bis. Sampai bis itu berjalan, suara itu tetap ada. Kopermu belum, kopermu belum. Akhirnya sampai siang hari ternyata tour leader saya mendapat telepon dari hotel dan mengatakan ada satu koper yang tertinggal. Dan itu ternyata koper saya. Akibatnya apa saudara? Saya sampai di Indonesia, koper saya baru sampai 2 minggu kemudian ke Indonesia karena harus dikirim lewat paket. Akibat kenapa? Saya tidak peka mendengar suara Tuhan. Luar biasa, ketika kita peka mendengar suara Tuhan, maka di situ Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan memberitahukan sesuatu kepada kita. Tuhan akan menghiburkan, memberi nasihat, bahkan memberikan tuntunan kepada hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Namun permasalahannya adalah mengapa seringkali kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Seringkali pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan sehingga kita kehilangan frekuensi yang sama dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-24 mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah adalah dalam dimensi roh. Maka kita pun harus menyembah Dia dalam dimensi roh yang sama juga. Frekuensinya adalah frekuensi di dalam roh. Kita harus menjadi manusia roh. Manusia yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Saat kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus, maka manusia jasmaniah kita pun juga akan dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus dan terus hidup dalam keintiman dengan Roh Kudus, dengan menyembah, dengan berdoa di dalam roh. Ketika kita hidup dalam keintiman dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kepekaan kepada kita untuk dapat mendengarkan suara Tuhan, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menghiburkan kita, Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus akan berkata-kata kepada kita, memimpin kita dari kebenaran kepada segala kebenaran. Bahkan Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami bisa belajar peka mendengar suara-Mu Tuhan. Kami bisa peka mendengar suara Gembala Agung kami. Karena kami tahu ketika kami dapat mendengar suara Gembala Agung kami, maka di situ ada nasihat, di situ ada penghiburan, di situ ada tuntunan, di situ ada jawaban bagi setiap doa dan permasalahan kami. Bahkan di situ Engkau akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar setiap kami Tuhan. Kami mau peka, mempunyai kepekaan mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah buat hidup kami Tuhan untuk kami senantiasa bisa bergaul erat dengan Roh-Mu, memiliki frekuensi yang sama dengan Engkau Tuhan, memiliki pikiran sama dengan pikiran Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Engkau Tuhan turunkan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Turunkan berkat-Mu untuk para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja lokal kami. Engkau memberkati Bapa. Kami berikan berkat, kami lepaskan berkat untuk setiap leader yang ada dalam gereja kami, untuk Bapak Ibu Gembala kami, untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau akan memberkati juga setiap umat-umat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dihadapi oleh umat-umat-Mu, biarlah Tuhan Engkau memberikan jawaban. Umat-umat-Mu yang sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Mereka yang sedang lemah Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Mari Tuhan, mereka yang sedang dalam keadaan susah, Tuhan Engkau berikan penghiburan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan menolong memberkati setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan kami akan memasuki hari yang baru bersama-sama dengan Engkau, dengan penyertaan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami alaskan doa ini di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin.